Halo guys, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Bayangkan kalian sudah muak dengan kebisingan kota, tiba-tiba memutuskan pindah ke sebuah desa terpencil yang tenang, dikelilingi alam nan asri dan kabut yang tebal. Tapi begitu sampai, bukannya ketenangan yang kalian dapatkan, semuanya justru berubah jadi aneh dan mencekam. Para penduduk desa jarang tersenyum, mereka menatap kalian seolah-olah kalian ini remahan rengginang yang jatuh di karpet. Mereka membicarakan hal-hal yang aneh, sebagian bertingkah seperti orang gila, dan sebagian lagi takut pada sosok yang bahkan tidak bisa mereka lihat. Menarik bukan? Karena di desa ini semua orang bisa saja seseorang pembunuh berdarah dingin, dukun atau mungkin sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Tapi yang bikin cerita kita makin renyah, karakter utama kita kali ini bukanlah cowok biasa seperti Bang Zen atau kalian. Jadi mari kita mulai kisahnya. Cerita dibuka dengan adegan seorang pria yang sedang giat-giatnya mengepel lantai. Dia memakai jas hujan plastik kuning, sarung tangan sampai pembungkus sepatu plastik. Mirip banget seperti petugas kebersihan komersial. Bedanya dia lagi membersihkan tempat kejadian perkara alias pembunuhan. Setelah selesai, dia duduk berkeringat sambil menghela nafas. Akhirnya selesai juga membersihkan semua noda ini. Pria itu melihat sekeliling. Rumah itu sekarang sangat kinclong, mengalahkan lantai rumah sakit. Pria itu berdiri dan berpikir harus segera merapikan barang-barangnya. Dia berjalan ke kamar mandi, menatap dirinya di cermin, tersenyum lalu bersenandung kecil. Tapi sejurus kemudian matanya melirik ke arah bathtub. Di dalam bak mandi itu ada dua mayat yang berlumuran darah dengan mulut yang terplester rapat. Ya, inilah protagonis kita bernama Momyong. Momyong adalah seorang pembunuh berantai. Momyong berkata pada dirinya sendiri bahwa tugas selanjutnya adalah membersihkan kedua mayat tersebut sebelum meninggalkan lokasi. Lalu Sins berpindah ke lokasi yang sama, namun 11 jam kemudian, rumah ini kini dipenuhi para detektif dan polisi. Bagaimana situasinya? Tanya salah satu detektif. Sangat tidak bagus, jawab polisi lain. Anak korban hilang, saat dia pulang semua sudah bersih, termasuk mayat orang tuanya. Kelihatannya pelaku berdiam di sini cukup lama untuk membersihkan seluruh area. Seorang detektif berambut hitam mulai mengamati kasus ini mirip dengan terjadi di Colong dan Sinyong. Detektif berambut pirang menyanggah, tapi metode pembunuhan mereka berbeda dan lokasinya berjauhan. Detektif berambut hitam membalas, meski begitu, sentuhan akhir pelakunya sama. Dia membersihkan seluruh TKP, termasuk mayatnya. Pihak kepolisian sudah memeriksa rekaman CCTV di sekitar ketiga lokasi kejadian. Kita hanya perlu memverifikasi siapa orang yang terlihat di ketiga tempat tersebut. Pada waktu pembunuhan, siapapun yang muncul di tiga lokasi itu, dialah pelakunya. Sins berpindah ke Momyong yang sedang mengendarai mobil sambil mendengarkan radio. Ada berita yang mengatakan pembunuhan di Colong, Sinpong, dan sekarang Yongjong telah menimbulkan ketakutan luar biasa bagi publik. Polisi mengumumkan bahwa pelaku ketiga kasus ini adalah orang yang sama. Sketsa wajah pelaku telah dirilis dan imbalan sebesar 10 juta won ditawarkan bagi siapa saja yang bisa menemukannya. Mendengar berita itu, Momyong hanya mengidikan bahu sedikit. Sangat santai sekali guys, serasa mendengar promo diskon di minimarket. Momyong kemudian memarkirkan mobilnya di pinggir sungai, lalu membiarkan mobil itu meluncur perlahan tenggelam ke dalam air. Kini, sesampainya kita berada di sebuah desa kecil berkarpetkan kabut tebal, Momyong berjalan memasuki desa sambil bergumam. Tidak ada yang berubah dari desa ini, bahkan kabutnya masih sama. Pohon tempat pemujaan, tunggu, apa mereka menebangnya? Padahal, dulu mereka selalu meributkan bagaimana pohon itu melindungi desa, ternyata ada yang berubah juga. Tiba-tiba, seseorang mendekati Momyong dari belakang secara diam-diam dan berteriak, "Siapa kau?" Momyong kaget dan balik bertanya, "Apakah paman warga di desa ini?" Pria tua itu malah makin menjadi-jadi. "Kau tidak dengar ya? Aku bertanya siapa dirimu?" Momyong menatapnya dengan pandangan dingin ala pembunuh. Namun, sebelum Momyong bertindak nekat, seorang gadis muda berlari menghampiri sambil berteriak, "Ayah!" Gadis itu meminta maaf kepada Momyong. "Maafkan ayahku, dia sedang tidak stabil mentalnya." Pria itu terus berteriak, "Pergi dari sini, jangan kembali." Gadis itu menenangkan ayahnya. "Ayah, aku sudah buatkan cemilan favorit ayah. Tunggu di sini sebentar ya." Pria itu seketika tenang dan tersenyum. Ajaib banget perubahan moodnya, kayak lampu lalu lintas. Gadis itu lalu bertanya pada Momyong, "Apakah Anda kesini untuk berkemah?" Momyong menjawab, "Bukan, aku baru saja pindah ke sini. Nenekku dulu tinggal di sini, namanya Kim Jongja." Gadis bernama Jion itu seketika membeku. "Aku mengenalnya, tapi beliau sudah meninggal 3 tahun yang lalu." Momyong melangkah mendekat. "Oh, dia sudah meninggal? Aku malah tidak tahu." Lalu Momyong tertawa, "Aku cuma bercanda." Jion menatapnya tajam. "Itu bukan hal yang lucu untuk dijadikan bahan bercandaan. Lagi pula, aku ingat orang yang dengan baik, tapi aku tidak pernah melihatmu di pemakamannya. Apakah kau benar-benar cucunya?" Momyong menjawab santai, "Oke, aku mengaku, aku memang bolos pemakamannya, tapi aku tidak suka diinterogasi begini. Lagi pula, bukan cuma aku yang bolos pemakamannya kan? Setiap orang punya alasannya sendiri." Momyong pun berlalu menuju rumah neneknya.
Begitu sampai, dia mencari kunci cadangan di bawah teras, tapi kunci itu agak terlalu dalam. Tiba-tiba, ada sebuah jari misterius dari kegelapan yang mendorong kunci itu mendekatinya. Momyong mengambilnya tanpa curiga. Oh alah, nenek menyembunyikannya lebih dalam kali ini. Anehnya, meskipun 3 tahun kosong, listrik dan air di rumah itu masih menyala, rumahnya juga sangat bersih. Momyong mengeluarkan kapak dari ranselnya. Rumah ini terlalu bersih, sepertinya ada yang menempatinya. Tapi kemudian, dia membatalkan niat menggunakan kapak. Memakai kapak bukan ide bagus, apalagi aku kesini untuk bersembunyi. Tiba-tiba, pintu gerbang digedor dengan keras. Momyong menyembunyikan kapaknya di belakang punggung dan menemui mereka. Di luar, ada 5 orang warga desa. Pria tua berambut perak melangkah maju. Selamat malam, aku Syok Dano, ketua asosiasi desa Guwon. Jadi, kau cucunya Jeongja. Bagaimana kau bisa masuk sedangkan pintu gerbang dikunci? Sebelum Momyong menjawab, salah satu pria bernama Hunop membentak Momyong dan mencengkeram kerahnya. Hei, jawab pertanyaan ketua, dasar tidak sopan. Momyong tidak gentar. Dengan senyum tipis, dia melepas tangan Hunop. Momyong memberi sundulan keras tepat di hidung Hunop, sampai pria itu jengkang dan berdarah. Anehnya, para warga lainnya sama sekali tidak bereaksi atas penganiayaan tersebut. Ketua desa hanya melihat Hunop dan menyuruhnya bangkit, lalu berkata pada Momyong, aku minta maaf atas Hunop. Ya, melihatmu dari dekat sekarang aku yakin kau memang cucunya Jeongja. Ketua desa lalu memberitahu bahwa rumah itu tetap bersih karena warga bergiliran membersihkannya demi menghormati arwah neneknya. Saat rombongan itu pergi, Hunop berbisik, Ketua, apa kita biarkan saja bajingan itu tinggal di sini? Ketua desa menunjuk ke atas atap rumah Momyong. Lihatlah ke atas atap. Tidakkah kau lihat sosoknya sedang menari dengan gembira? Di atas atap rumah Momyong, tampak bayangan hitam gaib seorang wanita yang sedang menari riang. Setelah warga sipil pergi, Jion tiba-tiba muncul lagi membawa bantal dan selimut untuk Momyong. Namun, saat Momyong masuk ke kamar dan merobek bantal tersebut, dia menemukan selembar kertas kuning dengan tulisan merah misterius, sebuah jimat talisman. Lalu, keesokan harinya, Momyong berolahraga sambil memandangi jimat itu. Tiba-tiba, dia teringat percakapannya dengan Jion yang mengeklaim jimat itu untuk melindunginya dari hantu. Momyong yang seorang psikopat dingin tentu saja tidak percaya dan merobek jimat itu di depan Jion. Sementara itu, di sudut desa, Hunop terlihat mencuri ayam milik Pak Seong-sik. Hunop mengancam Pak Seong-sik dengan nama ketua desa dan ibu, sebutan roh atau dewi sembahan mereka. Saat ketua desa datang, bukannya membela Hunop, ketua desa justru menyuruh Hunop untuk bertanggung jawab. Seketika itu juga, Hunop meninju mukanya sendiri berkali-kali seperti orang gila sambil berteriak, ampuni aku akan menghukum diriku sendiri, jadi tolong jangan marah padaku. Momyong yang melihat kejadian itu dari jauh hanya membatin, wah hiburan di desa ini seru juga ternyata. Malam harinya, Pak Seong-sik yang dendam karena ayamnya dicuri, mengasah pisau dapur. Dia berniat membunuh Hunop, namun usahanya gagal karena Hunop berhasil menghajarnya. Keesokan paginya, Pak Seong-sik yang mabuk berat dan kehilangan akal sehat malah menyerang Jion dengan pisau. Jion berlari ketakutan ke rumah Momyong sambil berteriak minta tolong. Tiba-tiba, Momyong keluar rumah tanpa busana. Ia baru selesai mandi. Ada apa sih pagi-pagi begini? Tanya Momyong dengan santai. Pak Seong-sik yang matanya sudah berubah putih melompat menyerang Momyong. Momyong hanya dengan sabetan handuk dan tendangan samping telak ke kepala Pak Seong-sik. Anehnya, meski sudah ditendang keras, Pak tua itu terus bangkit seperti zombie. Momyong akhirnya terpaksa mencekiknya dengan handuk hingga pingsan. Jion yang ketakutan tiba-tiba mengalami kesurupan singkat. Darahnya menetes ke tanah dan dia mulai menggali tanah di pekarangan Momyong. Momyong menggunakan tangan kosong. Dia menemukan sebuah kendi tersembunyi yang berisi beras mentah dan sebuah kepala ayam. Lalu Jion berkata, ternyata seseorang telah menanamkan kutukan untukmu, teriak Jion. Sampai di situ dulu part 1 dari cerita misteri di desa Gwichonri. Saya Zen dari jajaran direksi channel Zen Sense pamit undur diri. Terima kasih sudah nonton sampai di sini. Anda tertarik dengan cerita dari Bang Zen? Dukung dong, subscribe, like, komen.